Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Jenny akan menjelaskan tentang materi teks deskriptif. Jadi silakan anak-anak semua bisa menyimak dengan baik. Jika nanti ada sesuatu yang kurang paham, silakan ditanyakan. Pepatah mengatakan, malu bertanya, susah di jalan. Jadi silakan siapkan pertanyaan untuk ditanyakan ke Bu Jenny dan nanti kita diskusikan bersama. Baik, dalam materi teks deskriptif ada beberapa hal yang harus kita pahami. Satu, terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan teks deskriptif itu, lalu bagaimana strukturnya, dan apa saja jenis-jenis dari teks deskriptif, lalu bagaimana ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Jadi, silakan lanjutkan untuk menyimak. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami adalah terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan teks deskriptif itu? Ialah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi kata kuncinya, teks deskriptif itu adalah harus jelas objek yang digambarkan. Adapun struktur dari teks deskriptif itu, yang pertama adalah identifikasi. Apa sih yang dinamakan dengan identifikasi itu? Yakni gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Jadi dalam mengidentifikasi ini, yang perlu harus ada adalah judulnya apa, lalu kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Gitu. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, yakni gambaran secara rinci tentang objek yang akan dideskripsikan. Lalu terakhir adalah simpulan, bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Setelah kita mempelajari tentang struktur, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari teks deskripsi itu. Ada dua, yang pertama, teks deskripsi sugestif merupakan teks deskripsi yang ditulis berdasarkan sifat objek atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Yang kedua, teks deskripsi ekspositoris atau teknis merupakan teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta objek yang dideskripsikan. Lalu bagaimana sih ciri kebahasaan dari teks deskripsi itu? Yang pertama yakni melibatkan panca indera. Panca indera itu apa aja sih? Ada penglihatan, yaitu menggunakan mata, pendengaran menggunakan telinga, dan pengecapan menggunakan lidah, penciuman menggunakan hidung, dan perabaan menggunakan tangan atau kulit. Yang kedua adalah menggambarkan suatu objek atau benda. Jadi di dalam teks deskripsi itu harus ada gambaran secara jelas suatu objek atau benda. Semisal kita mau menjelaskan tentang rumah, ya di situ berarti menggambarkan rumah itu seperti apa, bagaimana, terletak di mana, gitu. Yang terakhir ada memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek atau benda. Kayak rumah tadi, mulai dari ukuran rumahnya berapa, bentuknya seperti apa, dan warnanya apa aja. Ya, biar tidak terlalu bingung dan ada gambaran, Bu Jenny paparkan contoh dari teks deskripsi itu seperti apa. Bisa disimak, bisa dilihat. Ada yang pertama adalah judul. Misalnya di situ judulnya Rumahku. Lalu berikutnya langkahnya adalah mengidentifikasi, membuat kalimat pembuka. Rumahku ialah sebuah bangunan dengan arsitek modern berdiri dengan tegak di ujung jalan. Gitu ya, dijelaskan sebagai kalimat pembuka. Lalu langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan. Mulai dari warnanya apa, bentuknya bagaimana, ada berapa ruangan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya terdapat pendapat si penulis.
Misal, rumahku memang tidak mewah, namun cukup untuk menampung seluruh anggota keluargaku. Itu salah satu contoh dari teks deskripsi. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami. Silakan anak-anak, jika memang tidak paham, ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Bisa japri melalui Bu Jenny, nanti kita diskusikan bersama. Sekian dari Bu Jenny, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.